Halo Sobat Konselor, kali ini kita akan membahas mengenali pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling yang efektif. Di sini beranggotakan Siti Laila, Kayla Zahir, dan Sinta Nuryanti. Karakteristik konselor. Kualitas pribadi konselor merujuk kepada karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang konselor yang mempengaruhi kemampuannya dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada klien. Kompetensi dasar yang harus dimiliki konselor, apa saja ya? Yang pertama, kompetensi personal. Kompetensi personal memiliki dua aspek. Yang pertama, kesadaran diri. Konselor harus memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, termasuk emosi, nilai-nilai, dan bias pribadi yang dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan klien. Yang kedua, kompetensi interpersonal. Kompetensi interpersonal memiliki dua aspek. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Konselor harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Ini termasuk kemampuan mendengar aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua adalah empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh klien yang membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Yang ketiga, kompetensi profesional dan pengetahuan teoritis. Aspek ini, konselor harus memiliki pemahaman yang baik tentang teori-teori konseling, teknik, dan pendekatan yang relevan untuk membantu klien. Kemampuan untuk menerapkan teori dan teknik konseling dalam praktik termasuk kemampuan untuk merancang dan melaksanakan rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang selanjutnya, kompetensi etika, integritas, dan etika profesional. Konselor harus memahami dan mematuhi kode etik profesi konseling, termasuk menjaga kerahasiaan klien dan bertindak dengan integritas. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap latar belakang budaya klien. Selanjutnya, kompetensi spiritual. Memahami dan menghargai aspek spiritual dalam kehidupan klien, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi proses konseling. Dan konseling mampu melihat klien sebagai individu yang utuh dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial dalam proses konseling. Selanjutnya, peran konselor dalam setting pendidikan yang akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Oke teman-teman, selanjutnya apa aja sih peran utama konselor di lingkungan pendidikan? Yang pertama, ada pemberi bimbingan akademik, di mana konselor membantu siswa dalam merencanakan jalur pendidikan mereka, termasuk pemilihan mata pelajaran, pemilihan jurusan, dan persiapan untuk pendidikan lanjutan. Mereka memberikan informasi tentang peluang pendidikan dan membantu siswa mengatasi kesulitan akademik. Selanjutnya, yang kedua, ada pendukung kesejahteraan emosional, di mana konselor berperan dalam mendukung kesehatan mental dan emosi siswa. Mereka menyediakan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalah pribadi, stres, atau kecemasan yang mungkin memengaruhi kinerja akademik dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada mediator konflik, di mana dalam situasi konflik antar siswa atau antara siswa dan guru, konselor dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.
Selanjutnya, yang keempat, ada pendidikan karakter dan nilai, di mana konselor berperan dalam menanamkan nilai positif dan karakter yang baik pada siswa. Mereka mengajarkan keterampilan sosial, empati, dan tanggung jawab yang penting untuk perkembangan pribadi siswa. Lalu yang kelima, menyusun dan memberi informasi. Konselor memberikan informasi tentang berbagai sumber daya yang tersedia, baik di dalam maupun di luar sekolah, termasuk program dukungan, layanan kesehatan mental, dan peluang pengembangan diri. Lalu yang keenam, pengembangan keterampilan sosial, di mana konselor membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk keterampilan komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik. Lalu yang ketujuh, penyusun program interferensi. Konselor merancang dan melaksanakan program interferensi untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, baik dalam aspek akademik maupun emosional. Ini termasuk program untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ke-8, kolaborasi dengan orang tua dan guru. Konselor bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk mendukung perkembangan siswa. Mereka mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan memberikan saran tentang cara mendukung anak mereka di rumah. Dan yang terakhir, advokasi untuk siswa. Konselor berfungsi sebagai advokat bagi siswa, memastikan bahwa kebutuhan dan hak mereka terpenuhi dalam lingkungan pendidikan. Mereka berjuang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Lalu selanjutnya ada peran konselor dalam dalam setting non-pendidikan yang akan dibacakan oleh Siti Laila. Kepada Siti Laila, dipersilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa aja peran konselor dalam setting pendidikan Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peran apa aja dalam setting non-pendidikan. Yang pertama adalah konseling individu. Konseling individu di sini konselor memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu yang menghadapi masalah pribadi seperti stres, kecemasan, dan depresi, atau masalah hubungan. Mereka membantu klien untuk memahami perasaan mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada dukungan keluarga dalam konteks keluarga, yang dimana konselor dapat membantu anggota keluarga untuk berkomunikasi lebih baik dan menyelesaikan konflik, lalu memperkuat hubungan dalam keluarga. Yang ketiga ada intervensi krisis, yaitu konselor berperan dalam menangani situasi krisis seperti kehilangan, trauma, atau bencana. Mereka memberikan dukungan segera dengan membantu individu atau kelompok untuk mengatasi dampak emosional dari peristiwa tersebut. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan hidup, yaitu konselor membantu individu untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting, seperti keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Ini sangat berguna dalam konteks pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu penyuluhan dan edukasi. Konselor memberikan informasi dan edukasi tentang berbagai isu, seperti kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan pengelolaan stres. Mereka dapat menyelenggarakan workshop atau seminar untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang keenam, ada advokasi dan pemberdayaan, yaitu konselor berfungsi sebagai advokat bagi individu atau kelompok yang mungkin mengalami ketidakadilan. Mereka membantu klien untuk memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan dalam proses pemberdayaan. Yang ketujuh ada bimbingan karir. Dalam konteks non-pendidikan, konselor juga dapat memberikan bimbingan Yang ketujuh yaitu bimbingan karir. Dalam konteks non-pendidikan, konselor juga dapat memberikan bimbingan karir, seperti membantu individu dalam merencanakan jalur karir mereka, seperti menyiapkan
resume, dan mempersiapkan wawancara kerja. Yang kedelapan, ada program dukungan komunitas. Konselor dapat terlibat dalam program-program dukungan komunitas seperti kelompok dukungan untuk orang-orang yang mengalami masalah serupa. Yang kesembilan, yaitu pendidikan psikoedukasi. Konselor memberikan pendidikan tentang kesehatan mental dan kesejahteraan kepada masyarakat untuk membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental. Topik selanjutnya yaitu pembinaan profesional konselor. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Konselor perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini termasuk seminar, workshop, dan kursus yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang konseling. Yang kedua, supervisi dan mentoring. Konselor sebaiknya mendapatkan supervisi dari konselor yang lebih berpengalaman atau mentor. Supervisi ini membantu konselor untuk merefleksikan praktik mereka, mendapatkan umpan balik, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, pengembangan keterampilan pribadi. Kualitas pribadi konselor seperti empati, komunikasi, dan keterampilan interpersonal sangat penting. Pembinaan profesional harus mencakup pengembangan keterampilan. Ini melalui latihan dan pengalaman praktis. Yang keempat, etika dan standar profesional. Konselor harus memahami dan mengetahui kode etik serta standar profesional yang berlaku dalam praktik konseling. Pembinaan profesional harus mencakup pelatihan tentang etika dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya, peningkatan kualitas pribadi. Konselor perlu mengembangkan kualitas pribadi yang baik, seperti integritas, kejujuran, dan stabilitas emosional. Ini dapat dicapai melalui refleksi diri, pelatihan spiritual, dan praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai profesional. Selanjutnya, kolaborasi antar profesi. Konselor harus mampu bekerja sama dengan profesi lain seperti psikolog, dokter, dan pekerja sosial. Pembinaan profesional harus mencakup pelatihan tentang kolaborasi antar profesi untuk memberikan layanan yang lebih holistik kepada klien. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Konselor juga perlu terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan praktik terbaik dalam konseling. Hal ini membantu mereka untuk tetap update dengan metode dan teknik terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas layanan mereka. Yang terakhir, pendidikan psikoedukasi. Konselor juga harus terlibat dalam pendidikan psikoedukasi untuk masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan pentingnya konseling. Oke, sampai situ saja materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe.